pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita hendak sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Itu Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa. Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya untuk pengampunan kita semua. Dan hari ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membawa persembahan hidup kita, hati kita ke tempat kudusnya Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini oleh kuasa darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Pujian ini mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang yang tidak layak. Kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi pujian ini mengingatkan kita oleh kuasa darah-Mu Tuhan, dan hanya oleh belas kasihan Tuhan kita boleh ditebus, kita boleh diampuni, dan kita boleh menerima hidup seperti kita menerima hidup saat ini. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita semua untuk masuk hadirat Tuhan, membawa persembahan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bersama-sama berkatakan, Kau layakkan ku hampirimu Tuhan. Haleluya. Menghampirimu,
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memenuhi setiap hati jemaat, memberikan kekuatan bagi yang sedang bergumul dalam persoalan, memberikan sukacita dan menghibur kami semua sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami mulai ibadah dan mohon berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini kita boleh menikmati keselamatan, kita boleh menikmati pemulihan dari Tuhan. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Memuliakan namamu, dan ku akan menari buat setiap kebaikanmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih itu yang menemukan saya dan saudara. Kasih yang begitu besar, Amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup engkau dan kini hanya yang begitu besar. amin, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, Menari, memuliakanmu. Haleluya. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini Ya, hanya musik memuji Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Itu sebabnya kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku. ku naikkan
Tuhanmu. Ku kan bernyanyi, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi katakan, ku tak akan berhenti memuji, memuliakanmu. Amin. Haleluya. Meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan Hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap keajaiban dan keajaiban serta pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Di pertengahan ibadah kami pagi hari ini, kami hendak memberikan syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, dan biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh hati yang rela. Karena bentuk kami mengasihi Tuhan. Tuhan juga menolong dan memberkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong kolekte ini. Tuhan pakai kehidupan mereka senantiasa untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap jerih lelah apa yang diupayakan oleh anak-anak-Mu, oleh hamba-hamba-Mu ini. Dan kami percaya setiap jerih lelah yang dilakukan itu tidak pernah sia-sia, dan Tuhan akan menolong, memberkati terus berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan Setiap hariku menikmati berkat. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan Katakan, setiap hariku menikmati berkat Tuhan yang melimpah.
Bapak Ibu beri dengan penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan hadir menjangkau kita sebagai satu pribadi, seorang juru selamat yang siap memberikan dan melepaskan anugerahnya kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita, yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku lima surga-Mu. Haleluya. Kita hendak siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan perjalanan hidup kita terus kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bersama-sama bangkit berdiri. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Katakan dengan sejujurnya, Yesus Tuhan yang beda. Amin, haleluya. Yang mengampuni saya dan saudara dengan sepenuh hatinya. Haleluya. Anugerah-Mu memelukku Tuhan, anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku. Haleluya. Bawa aku ke hidup yang baru. Haleluya, haleluya. Hidup yang penuh dengan pertobatan kepada Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu memelukku. Haleluya.
kami memperoleh hidup di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu memelukku Tuhan. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang Anugerah-Mu baru. layakkanku. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, Anugerah-Mu memberkatiku. anugerah-Mu berkatiku, Anugerah-Mu layakkanku. anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini benar kami terima anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang membawa kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami yang datang dengan kesusahan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan ucapan syukur. Kami bersatu Tuhan memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Terimalah Tuhan persembahan kami menjadi layak di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur mendapatkan waktu yang luar biasa untuk menikmati berkat kasih-Mu. Kiranya firman yang kami dengar benar mengubah hidup kami, menjadikan kekuatan bagi hidup kami, dan menuntun hidup kami selanjutnya di jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Bapa Gembala kami Ya Tuhan. yang akan membimbing kami lewat kebenaran daripada firman-Mu untuk mendidik jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan dan menjadi jemaat yang terberkati oleh firman-Mu. Terima kasih semua pelayan Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati, semakin layak melayani Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala puji bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTK. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah dan marilah kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Bulan ini Saudara, kita akan mendengar khotbah tentang evaluasi diri. Ya, periksa diri kita, bagaimana hari-hari yang sudah kita jalani di 2022 ini. Mari kita baca bersama dalam Matius 19 ayat 16 sampai 23 tentang orang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." "Perintah yang mana?" kata Yesus. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus padanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, evaluasi diri tidak segampang yang kita ucapkan, saudaraku. Karena harus rela membuka diri dengan segala kekurangan-kekurangannya. Daud pernah berkata, selidiki aku, ya Allah, periksalah hatiku. Nah, bisa enggak kita pagi ini seperti itu? Saudara-saudara, hukum Taurat mengajarkan dua hal kepada orang Israel. Intinya itu, dan kemudian di perjanjian baru Tuhan juga bilang hal yang sama. Ya. Tuhan mengajarkan pada orang Israel dalam hukum Taurat dua hal saja, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini saja, saudaraku. Ya. Jadi intinya hukum Taurat ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih besar? Sama. Nah, mengasihi Tuhan itu penting, mengasihi sesama juga penting. Ya. Orang muda ini merasa, ya ini kata-kata merasa dibedakan di bold, saudaraku. Orang muda ini merasa telah melakukan semua perintah. Iya, seandainya saya dan saudara, boleh enggak sih merasa sudah taat? Boleh enggak? Ya, terserah kita, namanya kita merasa. Merasa sudah taat, merasa sudah melakukan, boleh. Tapi harus diperiksa apakah kita yang merasa ini sudah benar-benar melakukan. Nah, orang muda ini merasa telah melakukan semua perintah, telah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu ketika dia lihat Tuhan Yesus datang ke daerahnya, dia bertanya kepada Tuhan. Bertanya bukan karena merasa masih ada yang belum dilakukan. Bukan, saudaraku. Jadi dia bertanya kepada Tuhan. Bukan berarti dia ingin tahu apa yang belum dia lakukan. Saudara paham? Karena tadi sudah dikatakan apa? Dia merasa sudah. Lalu dia tanya kepada Tuhan. Tuhan yang baik, guru yang baik. Bagaimana caranya supaya beroleh hidup kekal? Kan dia sudah tahu. Dia sudah merasa melakukan. Terbukti dari waktu Tuhan Yesus katakan, oh, sudahkah ini gitu ya, hormatilah ayah ibumu dan janganlah yang 5 itu, saudaraku. Saudaraku, ia ingin bahwa Tuhan dan semua orang yang mendengar saat itu tahu bahwa si orang kaya ini telah melakukan semua yang ada pada hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, dia bertanya bukan ingin tahu, siapa tahu ada yang belum saya lakukan, bukan. Dia bertanya dan dia ingin menjelaskan kepada Tuhan. Dia ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa sebenarnya saya sudah melakukan. Ya, sudah melakukan. Jadi orang ini perlu pengakuan dan perlu pembenaran pengakuan itu di depan umum. Dan Tuhan dijadikan alat. Ya, Tuhan dijadikan alat pendukung untuk mengabsahkan bahwa dia sudah melakukan. Nah, ternyata jawaban Tuhan Yesus mengejutkan pemuda ini. Yesus menyebutkan 6 perintah yang berhubungan dengan sesama. Ya, 6 perintah yang berhubungan dengan sesama itu mulai dari hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, sampai jangan mengingini milik orang lain. Nah, lalu dengan bangga, saudaraku, dengan bangga, pemuda ini bilang,
Ya, pemuda ini berkata bahwa semua sudah kulakukan. Ya, semua sudah kulakukan dengan bangga. Lalu dia bilang, apa yang masih kurang? Ya, semua sudah kulakukan. Sampai poin ini, saudaraku, adakah saudara yang berani berkata, semua sudah kulakukan, apa yang masih kurang? Ada yang berani berkata? Tuhan Yesus berkata, jualah harta dan bagikanlah kepada orang miskin. Ini mengejutkan sekali. Pemuda ini sebenarnya ingin jawaban yang lain. Ya, mungkin pemuda ini ingin jawaban, sudahkah kamu beribadah? Sudah kamu mengasihi Tuhan? Sudah kamu setia kepada Tuhan? Yang serba abstrak itu, saudaraku. Kita akan senang, saudaraku, kalau ditanya yang abstrak, betul? Kita akan jawab, ya saya setia beribadah. Ibadah kan gak perlu di gereja, di rumah online juga bisa sekarang. Betul? Betul nggak? Betul, itu membuktikan bahwa kita ingin dibenarkan dengan apa yang ya jadi pendapat kita. Kalau soal setia, soal mengasihi Tuhan, wah kita senang ditanya itu. Karena kita akan jawab bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pemuda ini ingin loh jawab pertanyaan seperti itu, tapi saudaraku Tuhan nggak tanya itu. Ya, Tuhan nggak tanya itu. Tuhan bilang jualah hartamu, ya, bagikan kepada orang miskin. Sebenarnya saudaraku, yang diubek-ubek Tuhan, yang diobok-obok Tuhan, bukan soal orang ini dengan Allah, tapi soal hubungannya dengan sesama. Karena hubungan dengan sesama itu membuktikan hubungan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan sampaikan ini sebenarnya masih berhubungan dengan sesama. Jelas, tetapi juga berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat beberapa hal pagi ini, saudaraku. Yang pertama, dari apa yang kita baca dan saya uraikan, kita dapatkan yang pertama ini, saudaraku. Tuhan sedang menguji bagaimana kasih orang muda ini dengan Tuhan. Kita punya tanggung jawab keluarga, amin. Kita punya tanggung jawab sosial dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Ingat, Tuhan berkati kita, kita punya tanggung jawab dengan berkat itu untuk keluarga, untuk masa depan. Kita punya juga tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Jadi ingat, kalau diberkati itu, enggaklah Tuhan enggak minta ya untuk saudara jual, terus saudara mau hidup bagaimana? Kan enggak juga ya. Oke. Saudara-saudaraku, ternyata saudaraku, harta yang banyak bagi orang muda ini telah menjadi Allah lain. Ingat itu saudaraku. Harta yang banyak itu telah menjadi Allah lain. Atau dengan kata yang berbeda, artinya sama, telah menjadi berhala bagi orang muda ini. Nah, saudaraku ingat itu. Bagi kehidupan kita orang Kristen saat ini, uang, harta, kekayaan, jabatan, pangkat, seringkali telah menjadi Allah lain. Ingat itu. Telah menjadi berhala bagi orang-orang yang memilikinya itu. Ya. Nah saudaraku, ada ilah zaman ini. Firman Tuhan katakan, apa itu? Mamon. Ya. Uang. Dan saya tidak berbicara tentang orang kaya. Saya sedang berbicara tentang semua orang. Jangan pikir yang mendewakan harta itu hanya orang kaya. Kadang karena udah ada orang kaya nggak mendewakan dan memberhalakan. Justru orang-orang sederhana, orang-orang miskin itu sangat menginginkan harta, mengejar dengan segala cara, memikirkannya pagi, siang, dan malam. Dan itulah yang telah menjadi Allah lain, yang telah menjadi berhala. Saudara-saudaraku, dengan pemahaman demikian jelas bahwa banyak dari kita telah melanggar hukum yang pertama. Karena telah terikat pada harta, menjadikan harta sebagai berhala yang tersamar. Apa hukum Taurat yang pertama itu, saudaraku? Jangan ada Allah lain. Saudara ngerti sekarang?
Jadi kenapa Tuhan bilang, jualah hartamu. Ya. Yang Tuhan mau ngomong itu sebenarnya jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya. Jadi ada Allah yang sebenarnya yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tapi ada Allah lain di rumah kita, ada Allah lain di hati kita, yaitu harta milik. Jual, bagikan kepada orang miskin, Tuhan bilang. Nah, saudaraku, untuk menjadi terikat pada harta, tidak harus menunggu kaya. Saya katakan sekali lagi, untuk terikat pada harta, tidak harus menunggu kaya. Iya. Jadi jangan pikir yang terikat pada harta itu orang kaya saja. Semua orang bisa, termasuk orang miskin. Ya. Orang yang belum merasa kaya dan mengejar harta, mengejar uang, itu justru mereka yang terikat. Orang yang merasa kaya, tapi pelit terhadap sesama, gak mau korban untuk Tuhan, hartanya telah menjadi Allah lain yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena di mana ada, di situ juga hatimu berada. Ayat berikut 24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudaraku, di mana ada harta, di situ ada hatimu. Jualah hartamu. Kalau kita rela, artinya kita nggak terikat, nggak jadikan harta itu sebagai ilah lain dalam hidup kita. Perkataan ini menekankan keterikatan pada harta dan bicara tentang kasih kepada Tuhan. Sebab saudara dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada Mammon. Saudaraku, garis bawahi ini, jangan kita terikat pada harta, tapi relakan itu. Kasih kepada Tuhan harus lebih dari semuanya. Yang kedua, saudaraku, pemuda ini sudah merasa melakukan perintah Tuhan, merasa sudah melakukan semua firman Tuhan. Memang benar bahwa pemuda ini telah melakukan Taurat, benar. Ya. Tetapi baru pada bagian 6 perintah Taurat yang berhubungan dengan sesama, ya. 6 perintah, mulai dari hormatilah ayah dan ibumu sampai pada yang terakhir, jangan kamu mengingini harta. Ya, hormatilah ayah ibumu dan 5 jangan yang lain, itu sudah dilakukan. Yang menjawab pertanyaan pemuda ini, yang dibilang sudah kulakukan, Tuhan Yesus tidak mengoreksi ibadahnya, loh saudaraku. Tuhan Yesus nggak tanya tentang kesetiaannya, tentang imannya, tentang pemahaman firman Tuhan, enggak, loh saudaraku. Dan yang mengejutkan justru diminta menjual hartanya. Di sini kita melihat, saudaraku, bahwa hal-hal jasmani yang tadi, ya, yang 6, hormatilah ayah ibumu dan 5 jangan itu, hal-hal jasmani itu berhubungan dengan sesama, itu berbanding lurus dengan berhubungan dengan Tuhan. Apakah benar ketika kita mengatakan sudah melakukan yang 6 itu, kita sudah melakukan yang pertama dan kedua, ketiga, keempat dari hukum Taurat, saudaraku? Hubungan yang benar dengan Tuhan itu bukan hanya ditandai dengan ibadah, dengan iman yang besar, dengan mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan itu, abstrak itu, tetapi wujudnya adalah bagaimana kita punya hubungan dengan sesama. Gitu. Adalah tidak benar, saudaraku, kalau kita bilang mengasihi sesama, begitu Tuhan bilang jualah hartamu dan seterusnya, kita enggak mau. Kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita enggak wujudkan itu.
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita nggak wujudkan. Salah, saudaraku. Jadi saudaraku, pemuda ini merasa sudah, tapi ternyata kalau dikoreksi, banyak yang belum juga. Nah, saudaraku, koreksi dirimu. Ya, masih ada 2 bulan loh saudaraku untuk perbaiki di 2022 ini. Ya, jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dibuktikan dengan penerapannya dalam hidup ini. Dengan sesama, dengan pekerjaan Tuhan, dengan gereja dan lain-lain. Nah, yang ketiga saudaraku, pergi dengan sedihnya. Jadi ketika Tuhan beritahu, jualah milikmu, bagikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, yang terjadi adalah pemuda ini pergi dengan sedihnya. Sebab banyak hartanya. Ya. Jadi kelihatan apakah benar dia mengasihi Tuhan? Saudaraku, kalau orang tua, saudaraku, ke orang tua, kalau saudara lihat di apa namanya, YouTube, di sosmed ya, ada apa yang kebajikan gitu ya. Pokoknya itu kalau orang tua udah ngomong, anak udah nggak bisa berkutik, betul nggak? Ya, nggak ada. Oh, udah tua mau ngapain sih? Ada yang bilang gitu? Enggak, begitu orang tua ngomong satu keperluan, anaknya mau jungkir balik pasti diberikan. Kenapa saudaraku? Karena merasa sayang, mencintai orang tua. Itu yang kelihatan. Sekarang yang nggak kelihatan Tuhan. Tuhan itu punya wakil di bumi, gereja dan sesama. Waktu Tuhan minta, lalu pergi dengan sedihnya. Benarkah orang ini mengasihi Tuhan? Nah, jadi saudaraku bisa mengerti itu? Saudaraku, setelah mendengar lalu sedih, pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Mengasihi Tuhan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan, yaitu dengan berkorban baik untuk Tuhan, untuk orang miskin, untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus menjelaskan, mengapa perlu menjual harta dan membagikan kepada orang miskin? Kenapa perlu mewujudkan kasih kepada Tuhan dengan ini, saudaraku, berkorban. Tuhan katakan akan beroleh harta di sorga. Jadi bukan untuk selamat, saudaraku ya, bukan untuk selamat, untuk memperoleh harta di sorga. Korban dan persembahan yang kita lakukan bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jelas Tuhan katakan untuk memperoleh harta di sorga. Kalau kita lihat pembacaan di awal tadi saudaraku, kita membaca tentang ini saudaraku. Jikalau engkau hendak sempurna. Apa saudaraku? Jikalau engkau hendak sempurna. Apakah semua orang ingin sempurna? Belum tentu. Ya. Dia ada yang merasa cukup seperti apa adanya sekarang. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mau sempurna, juallah. Dan tujuannya bukan supaya selamat. Engkau akan beroleh harta di sorga. Kasihilah Tuhan Allahmu duluan. Kasihi Tuhan. Dan kemudian baru kasih sesama. Iya saudaraku. Ini yang penting. Ini yang penting. Jadi saudaraku, akan beroleh harta di sorga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan wujud yang nyata. Dengan wujud yang nyata. Apa itu? Ya berikan hidupmu, berikan hartamu, bagikan kepada orang miskin, topang pekerjaan Tuhan. Itu yang penting saudaraku. Ya, bukan kumpulin harta, mati pun tidak dibawa saudara. Iya kan? Oke. Yang keempat saudaraku, ini ada satu kata-kata dalam ayat 24. Unta dan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Ya, ini tidak bicara tentang
kekayaan, tapi bicara tentang orang. Ya, perkataan Tuhan Yesus dengan orang muda ini ternyata nggak berhenti sampai di situ, saudaraku. Karena ketika orang muda itu pergi, Tuhan Yesus bicara dengan murid-murid. Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataan yang lebih tajam. Walaupun sifatnya ilustrasi. Bukan soal orang kaya atau kekayaannya. Namun yang Tuhan bicarakan adalah soal keterikatan hati pada kekayaan. Dan dia katakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum dan seterusnya. Saudara, lubang jarum itu adalah pintu kecil yang ada pada pintu gerbang yang besar. Ya, barang bawaan itu ditaruh di punuk unta, di punggung unta. Nah, unta bisa masuk ke lubang jarum itu dengan paksa, dengan turunin barangnya dulu, ya, lalu untanya masuk, gitu. Nah, unta bisa masuk, tetapi barang bawaannya harus diturunkan. Biasanya unta masuk dengan sempit begitu, tapi majikannya nggak masuk. Di mana sih majikannya? Ya, di luar jagain, paham saudaraku ya? Di luar jagain barang, untanya masuk. Nah nanti begitu sudah siang, untanya diambil, dia naikkan lagi barang-barang, baru bisa masuk lewat pintu gerbang. Bisa masuk, tapi nanti tunggu hari siang. Dan malam itu saudaraku sangat rawan kriminal, karena di luar pintu gerbang, di luar tembok. Jadi bisa saja dirampok, bisa saja dibunuh, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Jadi saudaraku, majikan rela bersama barang-barang walaupun resikonya besar. Saudara bisa ngerti ini? Nah saudaraku, hubungannya apa dengan pemuda tadi? Ini saudaraku, keselamatan tidak bergantung pada kekayaan. Budaya orang Israel pada saat itu ini saudaraku, kekayaan seorang itu diartikan sebagai perkenan Allah untuk orang itu. Ya, jadi kalau ada orang kaya, berarti orang itu diperkenan Allah. Ini budaya Israel. Kekayaan seorang sama dengan perkenan Allah. Kalau dulu ya kekayaan seorang itu budaya Israel karena diperkenan Allah. Kalau sekarang bukan, saudaraku. Bukan seperti itu. Di Israel semakin kaya seseorang, berarti orang itu semakin diperkenan Allah. Nah, di sini Yesus ingin memberitahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Keselamatan anugerah. Bagi Tuhan tidaklah penting soal kaya atau miskin, enggak penting. Juga enggak penting pangkat, jabatan, dan lain-lainnya, enggak penting. Di hadapan Tuhan semua sama saja. Amin. Semua sama saja. Enggak ada bedanya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Ini keselamatan saudaraku. Hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah. Keselamatan bukan karena usaha, tetapi karena anugerah Allah, bukan karena jasa, bukan karena usaha dan amal kita, tetapi karena pemberian Allah. Kalau Tuhan bilang jual milikmu, bagikan kepada orang miskin, korbanlah, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tujuannya adalah apa saudaraku? Supaya kamu punya harta di sorga, kata firman Tuhan. Supaya kamu punya harta di sorga. Harta kekayaan bisa membuat hidup seorang terikat. Ya. Ini bukan soal kekayaan yang sudah kaya, tapi harta. Setiap kita punya sesuatu, tapi itu bisa mengikat kita. Ya. Yang membuat pemuda ini tidak masuk dalam kerajaan sorga, pergi dengan sedihnya, sebenarnya bukanlah kekayaannya, tetapi karena ia memilih berada di luar pintu gerbang bersama harta. Gitu. Sedangkan unta
bisa masuk lewat lubang jarum karena mau melepaskan keterikatan pada hartanya. Kenapa unta mau, saudaraku? Karena walaupun dia punya barang banyak di punggungnya, dia merasa ini bukan punya saya. Ini bukan punya saya. Waktu diturunkan dia nggak marah loh. Nah, seringkali yang terjadi pada kita waktu barang-barang kekayaan yang ada pada kita itu diminta oleh yang punya, yaitu Tuhan. Kita nggak rela. Kita justru mau jagain di luar pintu gerbang yang sangat berbahaya itu. Semua itu titipan Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola. Lihat tukang parkir, saudaraku, mobilnya banyak banget, saudaraku. Ada Mercy, ada BMW, mobil-mobil mewah ya. Waktu satu persatu mobil itu dibawa orang, dia cuma terima berapa? 2.000, ya udahlah, rela kok dia. Iya lur, rela. Dia lebih milih pulang malam tidur daripada dia nungguin harta, karena itu punya orang. Bisa nggak kita sih seperti itu? Semua yang ada milik kita punya Tuhan. Ya, marilah kita relakan apa yang Tuhan mau dari kita dan apa yang kita miliki. Jangan sampai kemudian harta mengikat kita dan menjadi berhala yang membuat hati kita bercabang, membuat hati kita mendua, membuat kita punya ilah lain. Lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudaraku, hidup tidak tergantung pada kekayaan. Ya Pak Pendeta, tidak tergantung pada kekayaan, tapi tergantung pada cantelan. Kita punya cantelan, yaitu Tuhan. Ya, gantungkan hidupmu pada Tuhan. Saudaraku, khotbah ini tidak berbicara tentang orang kaya, tapi berbicara tentang keterikatan pada kekayaan. Marilah kita yang dipercaya Tuhan, kelola apa yang Tuhan percayakan, berkat dan kekayaan, sehingga apa yang kita punya itu bisa memuliakan Tuhan. Membuat keluarga sejahtera, membuat saudara-saudara juga yang lain diberkati, membuat pekerjaan Tuhan berjalan dengan lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka hati untuk diselidiki, diperiksa. Kami ingin diperbaharui hidup kami. Ampuni keterikatan kami akan apapun juga di dunia ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sebab apa yang kami lepaskan di bumi ini akan membuat kami merasakan sukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati perjamuan kudus ini, biar ini menjadi satu kekuatan baru bagi kami. Tuhan hadir dalam roti dan anggur, membuat kami dihiburkan dan dikuatkan dalam keadaan-keadaan sulit sekarang ini. Biar firman-Mu menolong kami, perjamuan kudus menopang kami, sehingga kami kuat dalam perjalanan kami sekarang ini. Ampuni salah, dosa, dan kekurangan kami ya Tuhan. Layakkan kami menerima berkat-berkat dari perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, biarlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami semua. Dan kami diberkati oleh perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Dosa kita dibersihkan hanya oleh darah Yesus. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hanya ada darah Yesus yang bisa mengampuni segala dosa, kesalahan kita. Kita nyanyikan dengan piano saja. Oh darah Tuhanku. Kita nyanyi dengan kesungguhan hati. Oh darah Tuhan.
sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Roti atau hosti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Karena kita berdosa, tubuhnya hancur untuk menyelamatkan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur. Kita angkat tinggi-tinggi, darah Yesus tercurah untuk kita semua. Darah Yesus tertumpah untuk kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipimpinnya dengan penuh syukur. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipimpinnya. Terima kasih kami punya Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang selalu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih kami punya Tuhan yang memberkati kami dan menuntun kami sebagai domba-domba di jalan yang benar. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk puji-pujian yang mendatangkan sukacita yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Biar berkat Tuhan atas seluruh jemaat dengan limpahnya. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan
dalam keluarga masing-masing, pekerjaan dan pendidikannya. Yang melayani Tuhan, limpahi dengan segala berkat-berkat. Mereka telah memberi waktu hidupnya dan apapun juga untuk pelayanan pagi ini. Dari sorga Tuhan melimpahkan berkat. Berkat persembahan untuk kas gereja, untuk kas Natal. Tuhan berkati persembahan ucapan syukur yang diberikan anak-anak-Mu di awal bulan ini. Tuhan juga memberkati, membalas berlipat kali ganda. Juga anak-anak-Mu yang saat ini membawa persembahan persepuluhannya. Juga anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan lewat transfer rekening gereja. Tuhan, berkatilah mereka. Bukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati lumbung perbendaharaan anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita. Sebab Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.